sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Gimana gimana coba bunyinya, Bro? Ini yang dimaksud tentang kasih karunia. Sebab kamu tidak akan apa? Yang mana nih? Itu coba dibacain, Bro. Aduh, nggak kelihatan. Nih, aku memberikan perintah Memberikan baru perintah kepada baru kamu, pada kamu, yaitu yaitu supaya supaya kamu kamu saling mengasihi. sama seperti Aku telah mengasihi, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ini ucapan Yesus pada saat dia sudah mati atau belum? Belum? Ya sudah, kalau belum kan berarti itu bukan bukan hukum baru setelah Itu hukum Taurat. baru. Itu hukum baru. Iya, hukum gini loh, Bro, maksudnya. Itu kan ucapan pada Hah? saat Yesus hidup. Jika Yesus masih hidup, Iya. orang harus hidup Ya, dalam ini hukum rancu nih. Taurat. Yesus hari ini hidup. Jangan Bukan rancu hidup dalam kalimatnya. konotasi ini dong, sebelum mati dan Sebelum bangkit. penyaliban, sebelum penyaliban Sebelum maksudnya. penyaliban. Oke. Jika ini Yesus mengucapkan ini sebelum penyaliban. Jika Yesus belum disalib, maka orang-orang harus hidup dalam hukum Taurat. Betul nggak? Ah? Nah, bahwa berarti jika Yesus mengucapkan ini pada saat sebelum penyaliban dan di saat yang sama orang masih hidup dalam hukum Taurat, maka hukum baru ini masuk dalam hukum Taurat atau hukum yang mana nih? Enggak. Ini sebentarnya ini ada yang salah. Ini gini. Pertama, hukum Taurat di zaman ini masih berlaku, tapi dia menambahkan satu perintah baru, bukan memasukkannya ke dalam hukum Taurat. Oke, ngerti? Hmm. Makanya disebut perintah baru, bukan revisi. Oke? Bukan berarti ketika dia memberikan perintah bukan berarti ketika dia bilang ini hukum Taurat sudah tidak lagi berlaku. Hukum Taurat itu masih berlaku karena tuntutannya belum selesai. Tapi ketika tuntutannya sudah selesai nih, hukum inilah yang masih tersisa, yaitu harus saling mengasihi. Ini yang dibilang Paulus. Paulus ini surat di Roma, sekarang aku tanya sama Bang Seber, surat di Roma ini kejadiannya jauh sesudah penyaliban apa sebelum penyaliban? Sesudah dong. Sesudah, berarti tuntutan hukum Taurat sudah dilaksanakan. Artinya tentang hukum Taurat tadi tuntutannya tidak lagi berlaksana. Jadi apa perintah atau hukum yang baru, yaitu tentang pengasih begitu. Ini ada tuh. Oh enggak, konsekuensi logisnya di mana? Jika memang hukum Taurat hanya bisa dilakukan oleh Yesus dan setelah Yesus menggenapi, gini, jika hukum Taurat hanya bisa dilakukan secara sempurna oleh Yesus, catat ya. Lalu setelah Yesus menggenapinya, orang-orang tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, melainkan hukum kasih karunia. Konsekuensi logisnya, lalu untuk apa sejak awal Tuhan menekankan untuk hidup dalam hukum Taurat? Padahal cuma Yesus yang bisa menjalankan. Buat apa? Kan ini konsekuensi logis. Buat apa kalau gitu Tuhan menekankan berkali-kali kepada Musa untuk hidup dalam hukum Taurat dan lain-lain? Buat apa? Toh cuma Yesus yang bisa menjalankannya. Mute itu, Bro, mute. Itu mute itu. Mute. Loh, dari tadi aku ngomong sialan. Dari gini, kita harus tahu dulu kenapa hukum Taurat itu bisa ada. Hukum Taurat itu ada 3. Tahu nggak Bro Seber hukum Taurat 3 itu apa? Apa tuh? Yang pertama itu hukum adat, yang kedua tuh hukum wajib, yang 10, yang ketiga tuh hukum norma, kalau nggak salah ada 3. Dibagi 3 itu 613 mitzvot. Nah, kenapa ini ada? Ini ada korelasinya Bung Haka sama perkataannya Emil Durkheim tentang agama sebagai sistem sosial yang mengatur jalannya perkat. Dia yang membuat sebuah sistem. Jadi tapi nanti kan ada timbul pertanyaan, kalau kayak begitu dan memang sempurna, kenapa harus yang sayang dong yang lain masuk neraka. Nah, ini pentingnya ibarat kata cherry on top. Dibilang kan Yesus itu turun dalam kerajaan maut dan mengabarkan Injil. Jadi ya orang yang hidup dalam perjanjian lama pun selamat. Itu ibarat kata cherry on topnya itu. Gitu sih. Jadi kenapa harus ada, karena itu menurut gua. Ini ada Pak Jokowi ini. Itu Mesias juga. Jangan gitu saudaraku.
Jadi yang penting lebih ke substansialnya sih. Makanya tadi serunya Alkitab itu menurut gua nggak bisa satu ayat doang. Justru banyak loh ayat Alkitab yang bisa diperdebatin. Oke, bro, pertanyaan terakhir, bro. Simple. Nanti kita bubar. Aku izin balik kanan. Pertanyaan terakhir boleh nggak, bro? Izin, bro ya. Ini jujur bukan pertanyaan menguji, cuman memang teman-teman di apologet juga kayaknya enggan untuk menjawab. Gini, bro, bahwa jika Yesus mengatakan sesungguhnya orang penghibur itu kan tidak akan pernah datang sebelum dia pergi, sebelum Yesus itu pergi kepada kerajaan Allah. Dan jika roh penghibur itu datang, maka dia akan menuntunmu kepada kebenaran. Karena dia tidak berkata-kata dari diri sendiri, melainkan dari apa yang dia dengar daripadaku. Nah, pertanyaanku gini, bro. Untuk memahami Alkitab, itu syaratnya butuh bimbingan Roh Kudus. Betul nggak sih, bro? Betul ya, bro ya? Agree. Oke. Dalam konsili, ini sebenarnya yang bertarung Roh Kudus atau bukan? Konsil yang mana dulu? Konsil yang mana dulu? Semua konsili. Oke. Kalau yang paling ekstrim itu dalam, pertarungan antara Tritunggal dengan Tertullianus dengan Arian. ini. Ya. Nah, ini kan dihadiri oleh berbagai uskup kan. Ada lagi yang lebih seru. Ada lagi sebenarnya. Tapi aku ngerti poinnya. Ya. Jadi gini, aku jawab ya. Roh Kudus itu memang roh yang memberikan kebenaran, tapi sama seperti Tuhan yang memberikan kita ini proses, begitu pula Roh Kudus, dia bukan kebenaran yang langsung, boy, ini jawaban terima, bukan. Maksudnya adalah dia ini memberikan kesempatan untuk kita mendapatkan kebenaran. Contohnya seperti apa? Di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru kan Petrus dan Paulus tuh pernah berselisih paham kan? Tahu nggak? Petrus dan Paulus. Paulus dan Petrus ini pernah selisih paham, tahu nggak? Aduh, pernah dengar aku, cuman kasusnya loh. Aduh. Ya. Oke. Nanti kan ada timbul dua pertanyaan. Kenapa jika Roh Kudus hadir di antara mereka berdua, kenapa mereka punya pemahaman, punya kesalahpahaman? Ya. Simple. Roh Kudus itu bukan tentang jawaban absolut, tetapi menghadirkan kesempatan ketika mereka berbicara dan berdiskusi menghasilkan sebuah jawaban. Itulah jawaban yang benar. Makanya ada ayat Alkitab, ujilah segala roh. Jangan asal terima. Maksudnya gimana? Nanti kan kita dapat oversimplifikasi. Apapun jawaban saya akan keluar berdasarkan Roh Kudus. Itu kan bisa klaim kan? Gak ada yang masih membedakan akhirnya. Ternyata Roh Kudus hadir lewat dialektika ya. Gokil. Ya. Betul. Tapi kan akhirnya bahwa Roh Kudus itu, aku udah paham sih, udah nangkep bahwa sebenarnya Roh Kudus tidak pernah memberikan jawaban absolut, melainkan itu menuntun seseorang yang akhirnya menentukan bahwa orang ini telah dibimbing atau tidak dari perbuatannya mungkin, dari sikapnya mungkin, dari apapun itu. Nah, masalahnya setiap denom ini saling membidatkan. Apakah ini juga? Oke. Iya, saling membidatkan masalahnya kan? Gini, balik lagi. Makanya kan pernah dibilang kan Roh Kudus itu bisa pergi dan segala macam. Kenapa? Karena manusia ini salah satu yang paling menarik, Bung Haka. Tantangan utama kekristenan dan prasyarat utama menjadi seorang Kristen berdasarkan Lukas 16 itu bukan tentang mengasihi, tapi tentang menyangkal diri sendiri. Dalam berbagai denom, misalnya contohnya apa? Perpecahan, misalnya skismatik tahun 1000 Katolik Barat dengan Ortodoks Timur, ataupun setelahnya Protestan dengan Protestan dengan Protestan dengan Katolik Roma. Kenapa terjadi? Karena balik lagi di situ banyak kesalahan oknum. Ini nggak menjustifikasi keseluruhan ya, tapi ada kesalahan oknum sehingga terjadi banyaknya paham. Kenapa jadi adanya denom? Gitu, Pak Seber. Tapi gini, yang paling penting menurut gua ya, adanya banyak denom justru memperkuat Alkitab. Kenapa? Karena ketika adanya diversifikasi, berarti semua orang atau banyak orang sudah menguji dan memiliki versi kebenarannya akan terhadap kebenaran partikularnya. Gitu loh.
Iya, Bang tapi kan Saber. konsekuensinya berat tuh, hujatan yang tidak terampuni kan menghujat Roh Kudus. Nah, secara nggak langsung jika ada denom tertentu membidatkan denom yang lain, di mana denom yang dia bidatkan itu mengaku juga lewat bimbingan Roh Kudus, ini kan sama dengan menghujat ini. Bahaya ini. Gini, Ini kita sama kayak mengaku problem kita takfiri ya, mengaku Bang, ya? Iya. ini simple. Denom yang mengaku dari ini simple sih. Ketika saya mengklaim saya berasal dari Roh Kudus, bukan berarti saya benar-benar berasal dari Roh Kudus. Itu dulu satu. Jadi ada asumsi kalau abang tadi itu menggunakan asumsi kepatuhan 100%. Jadi yang mengklaim atas nama Roh Kudus beneran dari Roh Kudus. Tapi yang kedua, membidatkan itu juga ada fase-fase, ada kategorinya juga. Kalau dalam pandangan saya pribadi, selama ajarannya itu benar dan dia benar-benar menyangkal dirinya, apa patokan ajaran benar? Pertama, dia menyangkal dirinya, dia mengasihi musuhnya, dia ini hidup dalam karunia Tuhan atau berdasarkan perintah Tuhan. Itu menurut gue udah benar. Mau dia oneness, mau dia modalism, itu urusan kedua, urusan ketiga. Setidaknya apa yang dikatakan Yesus sudah dilaksanakan sama dia. Dan yang menarik tentang Yesus itu nggak pernah membidat-bidatkan. Jadi kalau gue cukup tidak setuju dengan narasi Bang Saber, tapi gue melihat perbedaan kita terhadap sebuah pandangan, itu berasal dari ketika kita sudah berani untuk mengujinya. Oke bro, mau dia oneness itu ente pandang bisa benar, saksi Yehova pandangan ente gimana? Oke, saksi Yehova itu pandangannya itu subordinat, terus yang kedua itu dia berpendapat Michael itu sebagai salah satu preinkarnasi Kristus, ya bener ya. Terus yang ketiga justru Michael itu jangan-jangan Yesus gitu preinkarnasinya, bukan cuman menyerupai. Nah, apa pandangan gue terhadap itu? Itu adalah sebuah pandangan yang muncul jika kita mengetatkan pemahaman Alkitab hanya pada bagian Yesus sebelum penyaliban. Itu adalah paham yang bisa kita prediksi muncul ketika orang tuh fokus hanya kepada sebelum penyaliban, kisah-kisah Yesus. Karena secara peran ekonomis memang dia ini merendahkan dirinya. Makanya disebut gini, kalau disebut Yesus ini Tuhan ini tidak layak jadi manusia, gini, ada pandangan kenapa Yesus, gue sederhanain aja nih karena 150 orang yang nonton. Pandangan tentang saksi Yehova, yaitu Yesus tidak layak disebut sebagai Yotevaf itu sendiri, karena Yesus ini sebenarnya nggak layak jadi Tuhan. Dalam prasyarat Tuhan dia ini nggak layak. Kenapa? Pertama, dia ini menafsirkan bilangan 19, Tuhan ini bukan manusia. Yang kedua, dia berpendapat ini ada banyak nih referensinya. Tapi pandangan mereka itu terhenti dalam beberapa frasa tertentu. Makanya kitab-kitab Bible-nya saksi Yehova itu berbeda menurut pemahaman mereka sendiri. Tapi sebenarnya pemahaman itu bisa masuk akal ya, munculnya dari mana? Wah bahaya ente, karena para pendeta-pendeta bahkan para pastor-pastor itu para bapak-bapak gereja ya, jangan pendeta lah, para bapak-bapak gereja itu sepertinya tidak akan memberikan ruang pada denom yang dianggap bidat. Gak akan pernah memberikan ruang bahwa ada kemungkinan benar. Gak pernah ada kan sejarah itu? Nggak gini. Gua nggak bilang itu benar ya. Gue melangkahi peran gue. Gue bilang itu kita masuk akal gimana cara mereka tercipta pemahamannya. Oke, tapi pada pemahamannya, pada terciptanya pemahaman mereka itu bisa kita jelaskan. Tetapi pada status mereka benar atau salah itu gimana? Harus ditentukan nggak bahwa ini benar, ini salah? Balik lagi sih, itu ada paradoksnya. Kenapa? Karena itu bergantung pada kapasitas orangnya kan. Kalau digunakan berlebihan, ujung-ujungnya akan muncul protestanisme kedua. Tapi kalau tidak digunakan, tidak menentukan arah gereja. Itu gue setuju at some point dan dalam beberapa fase tidak setuju gitu. Gini, gue setuju pemikiran arus utama itu harus ditentukan. Akan tetapi hak hidup, kamu tahu nggak? Ketika seseorang membidatkan
itu artinya dia kehilangan status hak sosialnya. Nah, itu yang menurut gua itu harus direvisi. Tapi kalau untuk pemahamannya ya gereja harus menentukan setidaknya gitu. Tapi nggak boleh overrule gitu loh, ngerti nggak men? Kita belajar lah dari masa lalu. Gila loh, gua ternyata udah jam segini. Memang. Nah guys, yuk kita istirahat dulu. Kalau gitu, Bang Oke. Sebar, aman Bang? Beres ya. Thank you. Bang Sebar, thank you juga Hajah Gladiator. Thank you bro. Ya udah, ini semua istirahat. Oke, istirahat dulu. Pagi kegiatan lagi, sore lagi, malam live lagi, gaskan. Oke bang. Mantap. Thank you Hajah Gladiator. Bang Sebar. Thank you brother. Ya, Thank you. salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu guys.